Pemirsa, dari 240 unit kebutuhan alat mesin pertanian, Pemprov hanya memiliki 12 unit. Hal itulah yang kemudian menjadi produksi pertanian para petani di Banten dalam setiap tahunnya tidak naik secara signifikan. Selain itu, anggaran untuk pertanian juga hanya dialokasikan 3% dari dana APBD atau sekitar 81 miliar rupiah dari total kebutuhan 240 miliar rupiah. Hingga tahun 2012, Dinas Pertanian dan Peternakan Pemprov Banten hanya memiliki 10-12 alat mesin pertanian untuk petani. Sehingga petani harus mengantri apabila hendak menyewa alat mesin pertanian seperti kontraktor dan alat pertanian lainnya. Anggota Komisi 2 DPRD Banten, Sanuji menuturkan bahwa harusnya bidang pertanian dialokasikan 10% anggaran dari dana APBD. Namun saat ini hanya mendapatkan 3% atau sekitar 81 miliar dari anggaran APBD belanja langsung. Akibatnya menurut Sanuji, 3 juta petani di Provinsi Banten masih kesulitan untuk mempercepat produksi padi karena mereka tidak ditunjang oleh peralatan modern seperti traktor. SKP di sektor perekonomian ini sekitar 3%. Padahal kita berharap dia idealnya itu 10%. Itu berpengaruh terhadap kebutuhan alat mesin pertanian petani. Ya, sebagai salah satu contoh, Dinas Pertanian itu baru hanya bisa menyediakan 10-12 alsintan tiap tahunnya dari kebutuhan 500 alsintan. Selaku anggota Komisi 2 yang mengawasi bidang pertanian, Sanuji yang juga ketua fraksi PKS ini berharap lembaga eksekusi dapat menambah anggaran untuk pertanian agar petani Banten dapat meningkatkan produksi pertaniannya dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani di Provinsi Banten. Beni Hendriana melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Banten melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa atau BPPMD mengalokasikan anggaran 70 juta per desa. Dana tersebut merupakan bantuan pemerintah provinsi untuk keuangan semua desa yang ada di Provinsi Banten. Dalam sambutan pada sosialisasi pemberian bantuan keuangan untuk desa se-Provinsi Banten, Gubernur Banten Ratu Atut Hosea menyampaikan bahwa Pemprov memiliki semangat untuk membangun Banten dari desa. Sehingga dengan dialokasikannya anggaran sebesar 70 juta per desa, diharapkan dapat membantu pedesaan yang ada di Banten untuk melakukan percepatan pembangunan. Namun saat ini tercatat sebanyak 28 desa di Kabupaten Tangerang yang belum melaporkan bantuan keuangan desa tahun 2011. Belum selesainya laporan keuangan salah satunya karena terjadi pergantian kepala desa dan kekurangan SDM yang ahli dalam pembuatan laporan. Ada kalanya yang Ibu dengar itu ada disampaikan ke kecamatan. Sesungguhnya itu juga mungkin ada diserahkan tetapi tidak tepat. Ada yang tadi karena penggantian kepala desa katanya kan dari yang lama, mungkin bantuan itu dilaksanakan oleh kepala desa yang lama. Sementara kan yang baru ini harus membuat pertanggungjawaban. Nah itu Ibu sampaikan itu tidak boleh terputus karena itu merupakan bagian tugas yang harus ditindaklanjuti oleh kepala desa yang baru. Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Banten, Sigit Suwitarto, mengungkapkan ada pergantian kepala desa yang baru membuat laporan pertanggungjawaban keuangan menjadi tertunda. Bantuan keuangan desa sebesar 70 juta per desa ini sesuai juknisnya akan dipergunakan untuk biaya operasional kepala desa. Untuk data desa, profil desa dialokasikan sebesar 1,5 juta rupiah, dan untuk pembangunan fisiknya seperti untuk pembangunan jembatan dan jalan dialokasikan desa masing-masing 26 juta rupiah. Desa-desa yang belum melapor, ini himbauan kami adalah segera untuk melaporkan karena itu kewajiban. Kalau tidak melaporkan sampai batas waktu tertentu ya kita tidak akan memproses. Sampai batas waktunya kapan? Yang tidak melaporkan batas waktunya? Akhir bulan ini sudah selesai. Paling lambat. Akhir bulan ini harus selesai. Karena kalau ini orang logikanya, kalau sekarang selesai di akhir bulan ini, maka pada bulan Desember sebulan penuh bisa dapat kegiatan. Pengajuan yang baru ini. Iya. Beni Hendriana melaporkan. Dan sekian Halo Banten Pagi untuk pagi hari ini. Saya Putri Bulansari dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri dari depan Anda. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Hidup sederhana, gak punya apa-apa tapi banyak cinta. Hidup bermewah.
hati para koruptor.